Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. KPK meminta tersangka Har segera menyerahkan diri ke KPK dan pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini juga agar bersifat kooperatif. Ya, ini Kang Ferry ya, dan Bang Donald, ini baru saja kita saksikan tayangan terkait dengan konferensi pers seperti itu ya, terkait dengan penangkapan dari Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tapi saya lebih ke Kang Ferry terlebih dahulu nih. Ini sebelum Bang Wahyu Setiawan, memang dari histori memang sudah ada begitu ya, sebelumnya ada beberapa komisioner KPU. Kalau kita bilang nih jilid pertama begitu ya, di jilid pertamanya ada beberapa yang memang sudah tersandung kasus korupsi begitu sebenarnya. Tanggapan Anda, Kang Ferry? Iya, mungkin hal yang dipersangkakan berbeda-beda ya. Walaupun memang tetap motifnya terkait dengan soal korupsi. Tapi yang pasti untuk kasus seperti ini memang agak menarik ya. Kenapa? Bahkan bagi saya sendiri agak unik dan ruang yang memang dilakukannya ternyata dalam konteks PAW gitu kan. Padahal sebenarnya bisa jadi mungkin banyak lobang-lobang yang juga harus diperhatikan juga oleh ini. Nah, tapi yang pasti adalah bahwa ternyata memang KPU itu rentan atau penyelenggara pemilu itu rentan terkait dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme seperti ini. Proses di electoral proses yang ada itu banyak hal yang memang menjadi catatan, misalnya soal verifikasi partai, soal verifikasi caleg, seleksi KPU di daerah, pemungutan penghitungan suara rekapitulasi, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, yang saya tidak habis pikir, PAW ternyata masuk. Ternyata yang tidak kita sangka-sangka ya? Kita tidak sangka-sangka. Kenapa? Karena aturan main di PAW itu sebenarnya sudah jelas. Jadi dari pimpinan partai ke pimpinan dewan ke KPU RI itu membahas, langsung menyampaikan lagi kepada pimpinan dewan. Kenapa? Karena rambu-rambunya kan sudah ada di aturan, di undang-undang itu sudah jelas. Di pasal 426 itu sudah bagaimana mekanisme penggantian. Di undang-undang MD3 juga ada bagaimana mekanisme calon itu harus diganti, meninggal, mundur, diberhentikan, kan seperti itu, selesai. Jadi tidak ada ruang lain terkait dengan ini. Apalagi sekarang ada putusan Mahkamah Agung kan, dan juga berikut fatwa Mahkamah Agung, ini menjadi lebih unik sekali terkait dengan kasus seperti ini. Baik, kita ke Bang Donald nih. Bang Donald, ini kan kita bisa bilang jilid kedua KPK begitu ya. Ini merupakan apa nih? Menurut Bang Donald, gebrakan baru, memang 2 OTT sekaligus dan kebetulan juga KPU. Ini apakah memang sebuah gebrakan yang memang diciptakan KPK saat ini begitu? Saya tidak menilai ini gebrakan ya. Tidak pandang bulu begitu maksudnya ya? Ini sesuatu yang menurut saya berproses secara normal. Walaupun di tengah keraguan KPK bisa bekerja secara maksimal atas revisi Undang-Undang 19 tahun 2019 yang lalu. Kalau kita cek beberapa informasi baik di level pimpinan KPK maupun juru bicara KPK menyatakan bahwa kasus ini sebenarnya case building yang sudah dibangun oleh KPK yang lama. Sprint lidiknya sudah ditandatangani oleh pimpinan KPK yang lama, sehingga KPK yang baru itu hanya sifatnya meneruskan apa yang sudah dibangun oleh KPK sebelumnya. Jadi kira-kira kalau kita sebut ini kasus carry over dari kasus sebelumnya. Toh ketika operasi tangkap tangan yang dilakukan minggu-minggu yang lalu itu kan pimpinan KPK yang baru masih sibuk bersafari, muter ke Mabes Polri, muter ke Kejaksaan Agung, BPK, Menko Polhukam, dan banyak lembaga-lembaga negara lain dengan tujuan sinergisitas atas pimpinan KPK yang baru. Kalau mau berkontribusi, yang paling dinilai bisa berkontribusi secara terukur adalah kerja penyelidik yang sudah menjaga, mengawal kasus ini sudah cukup lama. Jadi kredit tentu harus kita berikan kepada penyelidik yang mengawal kasus ini, melakukan operasi tangkap tangan, melakukan penyadapan sebagaimana undang-undang yang lama, karena disebut sprint lidiknya mengacu kepada undang-undang yang lama.
maka kemudian kredit kita bisa berikan kepada penyelidik yang membangun kasus ini sejak lama. Begitu kira-kira. Baik, ini kalau kita sambung lagi ke Bang Donald. Bang Donald, kalau kita melihat dari situasi yang kita lihat sekarang atau belakangan ini begitu ya. Semalam juga baru saja digeledah begitu ya untuk ruangan dari Bang Wahyu sampai dibuat 3 koper begitu ya. Tapi ada orang yang banyak beranggapan bahwa KPK ini dengan leluasa begitu bisa menggeledah atau memeriksa dari KPU sendiri. Tapi kenapa untuk di sebelahnya, untuk di PD mungkin agak sebegitu sulit begitu untuk melakukan penggeledahan seperti itu? Jadi apa yang saya mau coba jelaskan dari agak lebih clear secara hukumnya. Apa yang dilakukan oleh KPK pada hari Kamis itu adalah upaya untuk melakukan penyegelan ruangan, locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, atau tempat-tempat yang diduga bisa memberikan bukti dan petunjuk kepada kerja-kerja penyidik KPK itu sendiri. Maka dilakukanlah upaya penyegelan. Hari Kamis itu menyegel ruang Wahyu Setiawan di KPU RI, dan salah satu lokus yang diduga terjadinya adalah satu ruangan atau satu gedung, saya nggak tahu persis, di kantor DPP PDI Perjuangan. Yang pertama itu berhasil, yang kedua gagal. Yang saya sebut seolah-olah lebih mudah menyegel kantor lembaga negara daripada kantor partai. Apa ini yang Bang Donald lihat nih? Iya, kekuasaan. Kita bicara soal power, bicara soal kekuasaan. Yang menarik bagi saya, ini mengingatkan kita kepada kasus yang lama. Partai berkuasa, dulu Demokrat, kemudian menyeret sekarang partai berkuasa juga PDI Perjuangan. Dulu partai berkuasa melibatkan kadernya menjadi buron, sekarang PDIP juga melibatkan kadernya juga menjadi buron. Ini mirip lah kalau kita lihat kasus Demokrat dengan kasus PDIP yang terjadi hari ini. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ini problem klasik sesungguhnya, kasus korupsi melibatkan partai berkuasa dan ada perlawanan secara politik untuk melakukan itu yang di framing ini sebagai langkah politik bukan langkah hukum. Jadi menurut saya memang ada yang menarik di dalam kasus ini. Kalau kita baca liputan salah satu majalah investigasi Senin yang lalu, itu menunjukkan adanya perlawanan dari pihak partai, kemudian melibatkan penegak hukum yang lain, tidak disupportnya kerja-kerja penyelidik sebagai tim teknis lapangan oleh pimpinan KPK itu sendiri. Sehingga saya justru punya prediksi kasus ini tidak akan menyentuh kepada intelektual dader, aktor intelektual sesungguhnya di dalam kasus ini. Karena kita sebut saja Harun Masiku begitu ya? Sebut saja yang kemudian batasnya sampai Harun Masiku. Padahal kalau kita lihat petunjuk-petunjuk yang ada intensi partai untuk memutuskan kebijakan yang sesuai dengan kemauan partai. Tapi banyak beberapa partai yang mungkin juga bersependapat begitu ya, Mas Donald ya, untuk bisa memberantas korupsi begitu, terutama dalam kasus-kasus pengkorupsian begitu ya. Dari pandangan Bang Donald sendiri bagaimana ini kalau seandainya ada kader partai sendiri yang seperti Harun Masiku begitu ya, ini apakah termasuk PDIP juga akan tetap fokus begitu dalam sama-sama untuk memberantas korupsi? Ya kalau partai, kalau bicara komitmen partai soal pemberantasan korupsi, semua berbicara dalam tataran normatif. Kami mendukung, punya semangat pemberantasan korupsi yang sama dengan KPK. Tapi dalam kenyataannya kan KPK juga digergaji melalui revisi Undang-Undang KPK. Jadi antara realitas dengan pernyataan-pernyataan politiknya justru berbeda jauh. Baik itu di level politik, di level partai politik, maupun di level pemerintah, dalam hal ini presiden juga. Sering kita mendengar pernyataan-pernyataan bahwa revisi Undang-Undang KPK memperkuat KPK. Tapi realitasnya hari ini melalui keberadaan Dewan Pengawas yang memperlambat kerja-kerja teknis di lapangan, sehingga potensi bocor, hilang, berubah bentuk, dialihkan atau dimusnahkannya barang bukti itu menjadi sangat besar sekali. OTT hari Kamis, hari Rabu atau hari Rabu, dan kemudian penggeledahan baru dilakukan minggu ini. Jadi menurut saya kalau kita bicara soal ada jangka waktu yang lama begitu ya, dari hari Rabu sampai dengan ke Minggu ini begitu ya. Betul sekali. Ini kan bekerja dengan waktu. Saya mau menjadi contoh begini. Kalau kita lihat penegak-penegak hukum lain dalam acara yang sering ditonton di TV itu, hari ini malam ini menangkap bandar narkotika, malam itu juga si bandar narkotika itu digeledah kemana tempat dia menyimpan ekstasi, ganja. Begitu cepat, bekerja dengan waktu. Nah kalau di KPK kan dibikin lebih lama, harus izin dan seterusnya. Jadi menurut saya, pada akhirnya proses yang demikian itu merugikan proses kerja penegak hukum itu sendiri. Hitungan hilangnya barang bukti itu potensi bisa terjadi di dalam waktu jam atau bahkan menit saja.
itu potensi hilangnya barang bukti sangat kuat sekali. Berapa paling lama seharusnya mungkin bisa kita katakan 1 kali 24 jam mungkin Bang Donald? Ya, tidak ada waktu yang saklek kalau kita bicara soal itu. Masing-masing kasus punya karakter mereka masing-masing. Saya contohkan kasus Nazarudin misalnya. KPK itu kan pernah menggeledah grup Permai. Iya. Grup yang didirikan oleh Nazarudin dan Anas Urbaningrum. Pada waktu upaya untuk melakukan penggeledahan itu, KPK datang bersama timnya dan pada saat yang sama di gedung di lantai yang berbeda, tim Nazarudin ini sedang mengemas seluruh dokumen-dokumen grup Permai itu dan kemudian melemparnya keluar gedung. Kalau penyidik KPK tidak mengetahui upaya untuk memindahkan barang bukti itu, barangkali semua bukti sudah raib. Atau upaya paksa KPK di rumah mantan pimpinan Mahkamah Agung, yang kemudian KPK datang dan berjam-jam istri yang bersangkutan itu berada di toilet untuk memflash uang dalam bentuk mata uang dolar di toilet yang bersangkutan. Jadi seluruhnya bekerja dengan waktu. Kalau makin tertunda, makin panjang jarak antara operasi dengan upaya paksa, maka potensi hilangnya barang bukti, rusaknya barang bukti. Ya, ini perbincangan kita semakin mulai mendalam lagi ini terkait dengan ini. Kita akan bahas lebih lanjut lagi Mas Donald juga Kang Ferry, namun usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.